Jemaat Tuhan di mana saja berada. Kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita orang semua yang ada di Wamena khususnya dan di Papua, bahkan di Indonesia dan seluruh dunia. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, di minggu pagi ini 8 Agustus 2021 kita patut bersyukur oleh karena kehendaknya, kemurahan, kasihnya yang begitu besar sehingga kita masih diizinkan beribadah. Meskipun hanya melalui channel YouTube, tetapi kita patut bersyukur karena gereja sesungguhnya adalah tubuh kita. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya undang kita semua bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga, di bumi seperti di tempat ini. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, agar kami mengerti dan melakukannya. Kami mohon di dalam namamu Yesus Kristus Tuhan kami, ya Roh Kudus, datang dan penuhi hati dan pikiran kami. Baik kami yang di sini, begitupun juga dengan siapa saja yang mendengarkan channel ini. Sehingga oleh pertolongan Roh Kudus, kita semua dimampukan untuk mengerti dan dimampukan untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan siap sambut berkat firman. Amin. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, di mana saja berada. Pada minggu pagi ini, kita akan mendengarkan bersama-sama dan kita akan belajar bersama-sama. Apa kata, apa makna, apa pesan daripada Tuhan bagi kita semua. Pada minggu ini, pagi ini kita akan dengar bersama-sama di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-22. Kalau kita lihat perikopnya, kepercayaan Abraham diuji, kita pasti langsung bertanya-tanya. Kalau kepercayaan kita diuji, apakah kita masih berdiri tegak? Apabila kepercayaan kita diuji, apakah kita masih bisa mengatakan, yes, saya masih tetap di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tapi kita pada pagi hari ini, kita akan belajar bersama-sama apa respon daripada Abraham yang menjadi pelajaran bagi kita semua di pagi hari ini. Mari kita lihat bersama-sama di dalam Alkitab kita masing-masing. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kalau kita lihat Abraham ini punya pergumulan yang luar biasa. Dia orang yang kaya raya ketika dia dipanggil keluar dari rumah ayah dan ibunya. Tuhan memberikan kekayaan yang luar biasa. Tapi dia tidak mempunyai satu keturunan. Dia bergumul dan Tuhan tetap berjanji. Dan ketika Tuhan memberikan anaknya yang tunggal bagi dia, anaknya yang tunggal yaitu Ishak. Dan tiba saatnya Tuhan menguji Abraham. Saudara-saudara, kalau saudara-saudara lihat di Kejadian 22 pasal yang pertama, di sini dibunyikan bahwa setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara-saudara, dari firman Allah kepada Abraham sudah bisa menebak dan sudah pasti bahwa dia harus mempersembahkan anaknya sebagai korban. Saudara-saudara, kalau kita bicara korban, berarti ada nyawa yang kita persembahkan. Ada pengorbanan yang kita persembahkan kepada Allah yang meminta. Dan pada saat itu Allah meminta anaknya yang tunggal, yaitu Ishak, untuk dikorbankan di Bukit Moria. Saudara-saudara, kalau kita lihat ke depan, nanti saudara-saudara bisa baca di rumah saudara-saudara masing-masing. Kita lihat ayat kedua, dibunyikan ambillah anaknya yang tunggal itu yang engkau kasih, yaitu Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban
bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu, ini berbicara tentang kondisi hati yang luar biasa dari si Abraham. Saudara-saudara bisa menyelami ini, saudara-saudara bisa membayangkan apa jadinya kalau saudara di pihak Abraham pada saat itu. Apa jadinya di sisi saudara apabila saudara sebagai Abraham pada saat itu. Ada dua hal yang saudara-saudara bisa lakukan. Taat kepada Allah, yang kedua tidak taat. Tapi pada saat itu Abraham memilih taat. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mari kita lihat ayatnya yang kelima. Ketika mereka berjalan dan sampai tiba ketika Abraham melihat dari kejauhan bahwa tempat yang ditunjukkan Allah itu, maka Abraham berkata seperti ini. Kata Abraham kepada bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Saudara-saudara, ayat 5 ini menjadi ayat renungan kita pada minggu pagi hari ini. Saudara-saudara, kalau kita lihat kata sembahyang di sini di pasal 5 ini, di ayat 5 ini, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dan kita bandingkan dengan kitab New International Version, kata sembahyang ini ditulis dengan kata worship. Saudara-saudara kalau dengar kata worship, saudara-saudara pasti bisa bayangkan bagaimana penyembahan itu di gereja-gereja. Bagaimana penyembahan itu di gedung-gedung ibadah. Ada yang menangis, ada yang mengangkat tangan sambil mencucurkan air mata. Dan ada juga yang berkata-kata memohon ampun. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kali ini kita tidak membahas tentang worship seperti itu. Karena yang Tuhan maksudkan, yang dimaksudkan dengan worship bukanlah hal seperti itu, saudara-saudara. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mari kita lihat beberapa hal yang kita bisa ambil dan kita bisa renungkan di dalam kata worship ini. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Abraham telah mengambil keputusan yang luar biasa. Dia ambil gebrakan, dia ambil langkah yang luar biasa. Bahkan ketika awal Allah berfirman, sampai ketika di mana dia mengatakan kepada bujangnya bahwa dia dengan anaknya akan pergi ke satu tempat untuk bersembahyang, yang dikatakan di sini adalah worship. Dia dengan teguh dia mau katakan bahwa apa yang saya lakukan ini adalah penyembahan kepada Allah. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, di mana saja saudara-saudara berada, worship atau penyembahan yang dimaksudkan di sini bukan penyembahan angkat tangan terus menangis, terus pulang bikin dosa, angkat tangan menangis, berkata-kata, berbahasa lidah, terus pulang tendang istri, menangis-menangis, sampai bahkan pingsan-pingsan, pulang mencuri, bersinah, bikin dosa. Worship yang dimaksudkan bukan itu. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, ketika saudara-saudara mengatakan, I worship you, aku menyembah engkau, maka saudara-saudara harus mengorbankan, harus ada harga yang saudara-saudara bayar untuk melakukan itu. Ini bukan sekedar seremonial supaya orang melihat terus terkagum-kagum dan mengatakan anak itu luar biasa. No, tetapi worship yang dimaksudkan di sini adalah harga yang kita bayar untuk mengikuti perintah daripada Allah Bapa. Saudara-saudara yang Tuhan kasih di mana saja berada, Yesus Kristus Tuhan kita, dia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib dalam kondisinya sebagai manusia. Saudara-saudara yang Tuhan kasih di mana saja berada, ini yang disebut worship. Saudara-saudara, kita lihat Abraham. Abraham dalam kondisi itu, dia mengatakan, saya mau pergi menyembah dia. Padahal saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, dia mau naik mempersembahkan anaknya yang tunggal itu. Satu-satunya anaknya, anak perjanjian, yaitu Ishak. Saya teringat
banyak atau dua kubu lah. Dua kubu, ada yang mengatakan seperti ini. Abraham itu dia mempersembahkan Ismail. Ada juga yang mengatakan dia mempersembahkan Ishak. Bertentangan, saling adu dan sebagainya. Tidak ada titik temu. Padahal yang sebenarnya Abraham itu mempersembahkan kedua. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, pengorbanan yang dimaksudkan dalam pembacaan kita hari ini adalah ketika saudara-saudara dihina, saudara-saudara dimaki, saudara-saudara dipukul, saudara-saudara dikatakan sesat, saudara-saudara dikatakan antikristus, saudara-saudara dikatakan sesuatu yang jahat, bahkan saudara-saudara dibenci. Saudara-saudara mau ikut teladan Yesus Kristus. Saudara-saudara mau ikut perintah daripada Tuhan Yesus Kristus. Apa yang Tuhan Yesus perintah? Mengampuni. Kalau saudara-saudara taat terhadap perintahnya itu, berarti saudara-saudara sedang worship. Saudara-saudara sedang menyembah Dia. Kenapa? Karena harga yang saudara-saudara bayar. Daging ini sakit, hati ini sakit ketika mereka membenci. Tapi roh ini, ketika kita tidak membalas, bahkan kita mengampuni, roh ini bersuka cita. Roh ini gembira. Karena firman Tuhan, daging ini lemah. Roh ini penuh, tetapi daging ini lemah. Maka dari itu, ketika kita dalam kondisi-kondisi terjepit, kita dalam kondisi tertekan, kita butuh uang, kita punya waktu dan kita punya kesempatan untuk mencuri. Tetapi ketika kita mengambil keputusan, mengikut Yesus Kristus Tuhan, mengikut apa yang Dia perintahkan, dengan tidak mengambil sesuatu apapun, kita katakan no untuk dosa, maka kita sedang menyembah Dia. Saudara-saudara, dengan demikian, kemanapun saudara-saudara pergi, dimanapun saudara-saudara berada, saudara-saudara dapat menyembah Dia. Bagaimana caranya? Lakukan apa yang Dia perintahkan. Lakukan dengan taat apa yang diperintahkan. Maka saudara-saudara sebenarnya sedang menyembah Dia di dalam kebenaran. Saudara-saudara yang Tuhan kasih di mana saja berada, ikutilah teladan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Dia dalam wujud sebagai manusia, Dia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Saudara-saudaraku yang Tuhan kasih di mana saja berada, dalam kondisi kita hari ini, kondisi kita yang sangat-sangat memprihatinkan, saya mau pesan kepada saudara-saudara, tetap taat kepada Dia. Karena Dialah tuntunan kita. Karena darahnya membuat kita berharga. Karena darahnya kita diperdamaikan dengan Allah Bapa. Bersyukurlah ketika hari ini saudara-saudara masih bisa bernafas. Itu artinya waktu yang saudara-saudara punya hari ini, saudara-saudara bisa worship kepada Dia. I worship you. I worship you. Always I worship you. Dengan tindakan saudara-saudara, dengan perkataan saudara-saudara, dengan gaya hidup saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara, dimanapun saudara-saudara berada. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu di pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau membuat kami mengerti ya Roh Kudus. Ajar kami Tuhan, dimanapun kami berada, dalam kondisi apapun itu, kami tetap menyembah Engkau dengan cara taat kepadamu sampai kepada akhir. Taat sampai akhir, sehingga kita dapat menerima mahkota yang Engkau berikan sendiri bagi kita. Terima kasih banyak Tuhan. Hamba berdoa untuk siapa saja yang mendengarkan channel ini, yang dalam kondisi sakit, yang dalam kondisi lemah, yang dalam kondisi gelisah, dalam kondisi kekhawatiran. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera Yesus Kristus Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian, memberikan kebaikan kepada saudara-saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan untuk firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk firman di pagi hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.